warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hera. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Pagi ini cerah sekali kayaknya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah kita janjikan ya, Bu ya. Hari ini kita akan melakukan observasi di kelas. Jadi di mana saya nanti akan berada di kelas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, Bu. Sebelum kita melakukan observasi di kelas, Bu, kita akan melakukan beberapa kegiatan yang namanya observasi. Silakan. Baik. Untuk materi nanti kira-kira apa ya, Bu, di kelas? Untuk minggu ini saya sesuai dengan saya mengambil materi tentang cara menggunakan alat pemadam api dengan untuk apa? Berarti cara menggunakan alat pemadaman api. Ya, berarti materinya itu apa ya? Baik. Tujuan pembelajarannya ya, Bu? Tujuan pembelajarannya saya menginginkan siswa itu bisa menganalisis bagaimana cara penggunaan atau cara pemakaian alat APAT itu. Di mana alat APAT ini sangat dibutuhkan, nggak hanya di kapal sesuai dengan jurusan saya, tapi di dunia sehari-hari APAT ini sangat berguna bagi kita. Baik, berarti siswa Ibu nanti akan mampu menganalisis apa itu apa, kemudian penggunaan apa, gitu. Gelasnya, golongannya. Baik. Nah, selama nanti saya melakukan observasi di kelas, Bu, kira-kira hal apa nih yang mau saya perhatikan dan yang mau Ibu kembangkan dari pembelajaran ini? Saya ingin Ibu melihat apakah tujuan pembelajaran saya sudah sesuai tidak dengan RPP yang sudah saya tulis atau saya persiapkan. Menurut Ibu kira-kira sudah sesuai nggak, sudah layak nggak tujuan pembelajaran saya itu nyambung apa tidak dengan RPP yang saya tuliskan ini. Terus kemudian saya juga ingin dinilai apakah pembelajaran saya ini pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Oh, berarti Ibu mau ada 2 poin yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang pertama, apakah tujuan pembelajaran Ibu itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan di Ibu, gitu ya, Bu. Kemudian poin yang kedua adalah apakah pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah merupakan pembelajaran berorientasi, ya. Baik, Bu. Berarti cuma 2 ya, Bu ya? Dua untuk materi yang ini. Materi yang baik, sangat bagus sekali ya, Bu. Kemudian dari area yang ingin dikembangkan tersebut, ada nggak strategi-strategi yang sudah dipersiapkan untuk mencapai apa yang akan dikembangkan? Saya berusaha melakukan komunikasi yang interaktif dengan siswa saya supaya mereka memahami materi apa yang saya sampaikan ini nyambung nggak ke mereka atau sampai nggak ke pemahaman mereka. Jadi saya melakukan komunikasi yang dengan bahasa sehari-hari yang kami pakai. Kemudian saya melakukan menyiapkan video pembelajaran. Saya menampilkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi saya pada hari ini, yaitu tentang apa alat pemadam kebakaran. Kemudian saya juga memberi materi melalui PowerPoint. Lalu saya membentuk kelompok belajar. Dikarenakan siswa saya 15 orang, saya mengelompokkan 3 kelompok. Kemudian mereka melakukan diskusi bersama. Selanjutnya mereka akan presentasikan ke depan. Baik, berarti banyak ya strategi yang akan digunakan di kelas nanti ya. Jadi pemaparan Ibu tadi yang pertama itu menggunakan komunikasi yang interaktif sehingga pembelajaran itu mudah dimengerti oleh anak. Kemudian yang kedua itu sudah mempersiapkan video ya, Bu, yang bisa dengan anak, nggak salah saya dengar. Ibu sudah mempersiapkan video, kemudian materi berupa PowerPoint ya. Kemudian ada pembentukan kelompok diskusi. Menurut saya itu kan termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya, salah satu pembelajaran. Ya, jadi kita belajar kerja bagaimana cara penerapan ini di kelas nanti. Baik, Bu. Oke, mungkin untuk sesi pra-observasi ini sudah sudah selesai. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan pembelajarannya pun juga terlaksana dengan baik juga.
Baik Ibu, untuk kesepakatan Ibu bisa tanda tangan di lembar observasi. Di sini ya Bu. Iya. Baik Ibu, kita ke kelas ya. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya ya Ibu? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo, kami pimpin doa, silakan. Ya, makasih ya kami ya. Sekarang Ibu akan absen kalian. Abna Azizi. Apalah? Datang. Tadi ada pemberitahuan Ibu ya, sakit ya? Pasha Bona. Datang. Mana dia? Agak ada kabar apa ya? Salmina. Muhammad Alif. Muhammad Al-Kaini. Muhammad Putra Islami Pasha. Tidak ada keterangan ya. Muhammad Rizki. Tidak ada keterangan. Muhammad Saputra. Nah, ini yang paling banyak apa? Karena hadir ke sekolah. Rahmat Ria. Rifki Ihsan. Sigran Malasi. Oh, ini ada serangan itu tadi ya. Ada pemberitahuan ya apa? Ya. Surkasul Uska. Mana hadir? Zairul. Zairul. Ada pertama ya. Berarti yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ya, yang laki 2 orang, sisanya berarti apa? Keterangan ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak-anak itu masih mengingat nggak apa kesepakatan kelas kita? Coba, ada yang masih ingat? Rahmat? Disiplin. Apa? Menjaga kebersihan. Satu lagi apa lagi? Kira-kira kalian disiplin nggak selama ini? Lumayan. Menjaga kebersihan kelas kalian? Ada enggak? Hah? Ada tanggung jawabnya? Yakin? Di hari-hari masing-masing? Benar? Nah, ya udah kalau memang benar. Jangan berbohong ya, kalian harus jujur. Satu lagi apa? Yang terakhir tadi kamu dijelaskan? Kesepakatan kelas kita yang kedua lagi apa? Selain disiplin. Oh, saling menghargai bersama teman. Ada nggak di kelas 10 PKPI saling menghargai bersama teman? Kira-kira? Ada kan? Ya, mudah-mudahan ada ya. Ada selalu. Insya Allah.
Baik, sebelum untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis penggunaan alat pemadam api ringan atau apa. 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan jenis-jenis keadaan darurat di kapal kan. Kita sudah pergi praktek ke laut apa yang namanya di Calo itu? Lumayan, ya. Ada semua kan waktu itu kan? Ya kan? Kita sudah mempraktekkan bagaimana kita menyelamatkan diri di saat ada kejadian atau tabrakan kapal. Penyelamatan diri di kapal. Ya, sebelum Ibu akan menampilkan video cara penggunaan apar atau alat pemadam api ringan. Silakan dilihat, tonton. Ini ada video tentang cara menggunakan alat pemadam api ringan apar yang seperti 2 minggu yang lalu juga kita pernah mensimulasikan bagaimana caranya memadamkan api yang ada di sekitar kita. Misal terjadi kecelakaan ya, tolong dilihat video ini baik-baik, kemudian nanti kalian ambil kesimpulannya atau permasalahan apa yang ada di dalam video ini ya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat pemadam api ringan yang kita sebut sebagai APAR. APAR memiliki beberapa bagian seperti api pengaman, level atau tugas, handle atau gerakan, berseperti atau pengaman, terus dan yang terakhir adalah itu menyampaikan bahwa ada informasi mengenai belakang awal untuk menggunakan klasifikasi dan teknologi. Lalu informasi yang bisa akan memiliki tipe yang berbeda, yakni karena besar dan ini itu tidak tersebut berarti sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, postingan klasifikasi sudah ada. Segera kedua klasifikasi yang sesuai. Sebelum diberikan, cek isi data perjalanan. Pastikan jalan itu ada pada posisi catatan ini dan jawab untuk selalu mengawal kesimpulan sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan aparat sejajar tertentu dibanding proses evaluasi di atasnya. Sambil melepas pengamannya. Periksa tekanan apapun dengan cara menekan jam ke atas, lalu tekan keras beberapa kali. Setelah memastikan sebuah fungsi dengan baik, Anda akan mengapa belum menunggu badannya untuk tidak ada sikap yang tidak sengaja. Jangan membawa apa dengan posisi tangan dengan
luasnya. Sampai generasi kebanyakan memulai dari sudah nanti mulai sampai tidak betul. Apabila terjadi perubahan, pastikan posisi kita tidak dilawan dengan arah angin. Angkatan kapal dan arahkan ke sumber api. Lepasan isi tabung dengan menekan luasnya. Kemudian, hibasan untuk mengurangi semuanya hingga belakang. Setelah ambil generasi kebanyakan, masukkan kembali di penengah kelas. Lalu, simpan yang alat pada kelasnya. Secara singkat, penggunaan akan dikenal dengan istilah PES, yaitu tarik di penengah kelas. Ini arahkan ke sumber api. Squeeze, tekan dengan sesuatu menambahkan isi tabung. Squeeze, satukan secara merata hingga akhirnya. Demikianlah yang dilakukan dalam penggunaan alat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi lain. Salam. Sudah dilihat kan videonya? Sudah? Sudah semuanya? Nah, sebelum kita mulai ke materi kita, Ibu akan menanyakan satu pertanyaan kepada kalian. Pernah nggak kalian melihat kebakaran secara langsung? Pernah nggak? Di daerah kalian? Oh tidak pernah, gitu ya. Terus, jika bagaimana cara kita memadamkan api? Yang ditimbulkan akibat terjadi karena bahan cair, karena misalnya saya contoh di bengkel lah ya, contoh yang paling dekat di bengkel kita, kan kita sering bermain dengan api ya di situ ya, tiba-tiba terjadi tumpahan minyak di sekitar mesin dompeng itu. Apa yang harus kita lakukan atau apa harus yang kita cara penanggulangan untuk memadamkan api itu bagaimana? Coba Rahmat, bisa kamu? Gimana? Coba suaranya yang bisa sedikit. Melakukan teknik pendinginan yaitu seperti menyiram dengan air. Oh ya, selanjutnya. Teknik penyemprotan dia seperti apa kalau teknik penyemprotan? Menggunakan kain yang dibasahkan. Kemudian kain yang dibasahkan itu dikemanakan? Dibawa kemana? Gimana? Oh, dibawa ke tempat yang menimbulkan api itu supaya apinya menjadi padam ya. Ya. Kalau kita langsung masuk ke materinya, di sini ada apa? Apa yaitu alat pemadam api ringan yang mempunyai pengertian di mana alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil pada umumnya berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Tabungnya sudah dilihat kan seperti yang ada di dalam video tadi, sudah kan? Sudah tahu apa fungsi apa itu? Sudah? Apa kami fungsi apa itu tadi? Untuk memadamkan air? Untuk memadamkan api? Memadamkan api. Nah, ini adalah bagian-bagian apa? Yang di sini disebut dengan pin. Sudah lihat kan kemarin 3 minggu yang lalu kita sudah langsung membawa alat tabung apat ini kemari. Jadi walaupun alatnya tidak bisa kita pakai, yang penting kita sudah tahu yang mana tabung apat tersebut kan. Di sini letak pin ya. Yang ini menunjuk ke kanan.
tersebut. Kemudian ini ada tata cara atau prosedur penggunaan apar atau alat pemadam api ringan. Yang pertama, kita tarik atau lepaskan di pengunci tuas apar atau tabung pemadam. Ini 2 minggu yang lalu kita sudah menggunakannya kan. Kemudian arahkan selang ke titik pusat api. Yang ketiga, ada tekan tuas untuk mengeluarkan isi apar atau tabung pemadam. Yang keempat, sapukan secara merata sampai api padam. Kita sudah melakukan simulasinya pada 2 minggu yang belakang. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui dalam penggunaan apar yang paling utama, 1. Perhatikan arah angin. Jadi usahakan badan atau muka menghadap searah dengan arah angin supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jelasan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Berarti perhatikan arah angin, usahakan muka menghadap searah dengan arah angin. Berarti jika arah angin datang dari sana, ini api. Berarti posisi kita di mana? Ada yang tahu? Rifki. Ini api posisinya. Berarti kita kalau untuk memadamkan api di mana posisi kita? Di sebelah sini kah atau di sini atau di sini? Searah dengan angin. Menghadap searah dengan angin. Misalnya anginnya berembus dari kanan dulu. Berarti kita berdirinya dengan kanan. Kemudian perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis apar yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Misalnya kalau kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair, ya ada tersendiri jenis aparnya. Kalau dengan gas tidak ada tersendiri untuk kita padamkan. Bentar ya. Jadi ada jenis-jenis apar. Nampak nggak? Kurang ya? Jelas ya? Di sini bisa kita lihat di sini ada jenis-jenis apar atau alat pemadam api ringan. Berdasarkan bahan pemadam api yang digunakan, apar ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada 4 jenis apar yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada apar dalam bentuk air atau water. Jenis apar ini diisikan oleh air dengan tekanan tinggi, di mana apar ini yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api dikarenakan oleh bahan-bahan padat berlogam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan lain-lain sebagainya. Tetapi akan sangat berbahaya jika dipergunakan pada kebakaran yang dikarenakan instalasi listrik yang berkurangan. Kalau di bengkel kita kira-kira itu masuk enggak apar ini? Jenis apar yang nomor 1 ini bahaya nggak bengkel itu? Bahaya kan? Di mana-mana satu bengkel itu pasti berbahaya. Di dalam kelas ini berbahaya nggak? Berbahaya. Terus sering nggak terjadi? Bisa nggak kita gunakan jenis apar yang nomor 1 ini? Di dalam kelas ini? Bisa. Misalnya terjadi kebakaran, misalnya kalian mungkin ada yang merokok di kelas ini, tiba-tiba bangku meja kalian terbakar. Bisa nggak kita padamkan dengan air? Bisa kan?
Yang nggak bisa kita padamkan dengan air, instalasi listrik bisa solokan itu. Tiba-tiba korslet, muncul api. Api kita listrik kita siram air, jadinya korslet kan akan besar. Kemudian ada apar dalam bentuk busa atau foam. Jenis ini biasanya terdiri dari bahan kimia yang berbentuk busa yang disembur keluar, akan tetapi akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses pembakaran apar jenis busa ini. Jenis apar ini juga efektif untuk memadamkan bahan-bahan yang logam seperti kertas, kayu, karet, dan lain sebagainya. Selain api, selain air berarti karet, selain air, karet, kertas, kayu bisa dipadamkan dengan jenis apa yang lagi? Selain air, bisa. Dan masih banyak lainnya ya, ada yang dalam bentuk serbuk kimia, aparnya, kemudian karbon dioksida, terus selanjutnya ini kelas golongan-golongan kebakaran. Kebakaran itu ada golongan-golongannya ya. Untuk hari ini materinya sampai di sini aja dulu, tapi kita akan melakukan diskusi dan presentasi untuk hari ini. Apabila waktu kita tidak cukup untuk presentasi, kita akan melakukan diskusi saja pada hari ini. Itu akan membagi kelompok karena kalian cuma yang datang 7 orang, berarti satu kelompok 4 orang, yang satu kelompok 3 orang ya. Kalian harus mengisi lembar kerja peserta didik ini, ya harus diisi semuanya. Walaupun kelompok, tapi kalian harus menulis, ya. Silakan bentuk kelompok. Ayo, mau saya pilihkan atau memilih sendiri, teman-temannya. Kamu ke sini, ke sana. Bisa? Ya. Yuk bentuk lingkaran. Ayo angkat mejanya bentuk lingkaran. Alif, Dairul, angkat. Sudah kita mulai lagi? Ya, ya. Ya, ini ada LKP di lembaga kerja peserta didik, di mana tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan kebakaran saat di atas kapal, ya. Tindakan-tindakan kebakaran saat di atas kapal. Jadi kalian harus menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan pada kalian di saat kapal terjadi kebakaran, ya. Cara kalian menyelamatkan diri atau cara kalian menyelamatkan teman kalian harus kalian tuliskan di sini, ya. Nah, itu bagikan. Nanti jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kembali sama ibu. Sekarang diskusi dulu. Jika waktunya cukup, kita akan lakukan presentasi kelompok. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Lihat ya, di satu
gambar ini coba diperhatikan. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di sini. Berapa pertanyaan? 4 pertanyaan. Ya, silakan tuliskan. Boleh lihat catatan, boleh lihat HP, silakan. Boleh lihat di internet, silakan. Saya kasih. Karena ini diskusi kelompok. Ya, nah silakan dikerjakan. Catatan minggu lalu kan sudah dikasih. Ya, kamu ada tulis nggak catatan? Catatan nggak ditulis kamu? Nggak juga. Buku bacaan nggak keluar juga. Kamu juga nggak? Ada, Zaitun ada. Kalian? Kelompok ini bagaimana? Ada yang tidak mengerti? Catatannya ada di bawah. Ini catatan yang kemarin. Lupa. Oke, bagus sekali ya. Maka dikerjakan. Yang tidak mengerti. Kalau mau maka laptop itu mau mencari bahan kalian boleh, silakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Ya semua. Ayo. Waktunya. Waktu untuk berdiskusi 15 menit. Waktu untuk berdiskusi 15 menit. Ayo dikerjakan Zairul. Ini semua ada di catatan kalian. Kalau kalian ada menulis catatan kemarin, pasti bisa kalian. Kelompok 1. Kalian kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Rahmat, Rifki, kalian kelompok 2. Apa yang ada yang kurang paham? Misal bagaimana? Anggap tak, tulis saja nama kamu. Nama kamu sendiri yang kamu tulis. Saiful, kami. Tulis saja nama masing-masing yang ditulis. Ini cepat selesai ini. Catatan soal kamu tulis catatan ya. Alif mana juga? Ada pena? Minggu kemarin kalian sudah bilang. Nih, udah kan? Tulis kelompok 2, anggotanya, kamu sendiri, kelas. Kelasnya kamu tahu nggak kelas kamu? Kelas apa? Hah? Kelas apa? Sebelum TKS? Sebelum TKPI, ya. Ada nama TKS? Sampai itu. Catatan Zaitun mana yang kemarin? Di sini ada bagiannya. Makan. Jangan cuma main, jangan cuma gosip, ya kan? Empat, apa saya kalau kalian mau membaca, pasti kalian tahu apa jawabannya. Jangan malas membaca. Kalau kita malas membaca, ya susah. 4 harus siap dalam waktu 15 menit. Berarti jam 11. Jangan sampai 16. Oh, macam apa?
jenis-jenis dan kegunaan masing-masing dari keempat apar di atas di bawah. Jenis-jenis apa kan ada di sini? Kalau kalian kamu baca ya nggak tahu gimana jawabannya. Jenis apa? Yang barusan dijelaskan itu jenis-jenis apa loh? Yang ini? Ya. Gimana jawabnya, Bu? Hah? Kayaknya apa? Nggak ikutan. Ini nggak muat nih, yang dua nih. Ya, ini udah yo. Ini muat. Wow. Kelompok satu, jika jawabannya tidak mati, lembar jawabannya di depan, boleh dilanjut di belakang. Kelompok satu, ya. Kami ada kesusahan, ada yang tidak mengerti, perlu bantuan itu. Kami sehat hari ini, sehat. Oke, udah makan? Tuh, udah sarapan tadi? Udah sarapan? Hah? Ada lagi. Inilah. Yuk. Di sini ada jenis-jenis apa? Ini. Kalian malas membaca kayak gitu sebenarnya. Ada jawaban semuanya ada. Waktu cuma 15 menit. Oke. Jam 11 kurang 15 harus selesai. Setelah itu kita presentasikan ke depan-depan.
Analisis lah kesesuaian kebakaran menurut kelasnya. Sini kan ada ibu kayak tadi. Ini kelas atau golongan kebakaran. Kelas A, misalnya apa kelas A? Merupakan kelas kebakaran yang dikarenakan oleh ada golongan seperti tas, kayu, kayu, sebagainya. Ini yang kalian jadi ini yang cocok digunakan untuk memandangkan kebakaran kelas A adalah apa jenis kebakaran. Ini yang harus kalian analisis. Jawaban sebenarnya sudah ada di sini semua, cuma kalian masih
Terima kasih.
Yuk. Dapat. Ayo, udah selesai waktunya habis karena kita hari untuk diskusi untuk presentasi, maaf, untuk presentasi kita lanjut di minggu depan ya. Kalian harus siap, kelompoknya ini, orangnya ini, jangan ada yang tidak hadir ya, harus sehat semuanya, oke? Ya, silakan buka nomor 1 ayo. Sudah siap, waktunya sudah habis. Yuk, kumpulkan aja. Yuk. Nah, yuk, tanya dulu. Karena waktu kita sudah habis, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menanyakan kesimpulan apa yang dapat kalian ambil pada hari ini tentang materi penggunaan alat pemadam api ini atau apa? Ayo, siapa yang bisa? Kalau bisa kalian kasih nilai semester ini, kalau bisa kalian menjawabnya, dikasih nilai A di rapor. Ayo, siapa yang mau? Jawab, Ahmad, silakan. Kesimpulan keseluruhan apa yang bisa kamu simpulkan dari materi kita pada hari ini? Ayo, silakan. Menjaga keamanan, makanya dia tidak amankan. Apa? Coba ibu coba suaranya agak besar sedikit. Apa? Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kalau kita membuang puntung rokok sembarangan, akan terjadi apa? Kebakaran. Jika telah terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Apa itu? Alat. Apa itu? Memadamkan api ringan. Seperti api pintu rokok, tumpah minyak. itu bisa digunakan dengan apar. Apar sendiri ada beberapa golongan ya. Tadi apar apa saja? Apa dalam bentuk? Busa ya. Kemudian Karbon dioksida. berbentuk gas atau air. Kemudian air yang paling mudah kita dapat apar dalam bentuk air kan? Nah, dalam sehari-hari. Kemudian ada bentuk serbuk sinyal lagi kan? Oke, berarti sudah mengerti semuanya ya? Sudah mengerti semuanya? Kelas golongan apa itu juga sudah mengerti kan? Sudah anak ya? Minggu depan kita akan lakukan presentasi. Kalian harus maju berkelompok. Nanti ada ketua kelompoknya masing-masing yang harus menjelaskan, dibantu oleh teman-teman kelompoknya juga. Ya? Siap ya? Siap ya? Sepakat kita ya, minggu depan kalian harus hadir semuanya ya? Ya. Semoga minggu depan yang hadir hari ini juga tetap hadir, yang tidak hadir hari ini semoga minggu depan juga hadir. Amin. Ya. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu, kita tutup dengan doa ya. Coba pimpin sebentar, Pipi Isan, silakan. Coba duduk yang tenang semuanya. Ayo, mau pulang nggak? Kalau mau pulang ya pimpin doa. Doa khusus apa saja boleh. Dan Al-Fatihah boleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah melewati proses observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas, di mana kita di kelas ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, baik, gimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi? Yang tadinya saya merasa deg-degan pasti ada ya, pasti ada. Kan itu namanya manusiawi ya. Walaupun sepintar apapun kita pasti ada rasa. Iya betul. Setelah saya diobservasi, saya merasa lega. Ternyata observasi itu tidak semenakutkan yang saya bayangkan selama ini. Saya dapat pengalaman yang baru, dan balik dari rekan sejawat saya. Jadi saya banyak yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu yang baru dari rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ginta, Ibu Anita. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti yang awalnya Ibu merasa deg-degan, bagaimana observasi semenakutkan itu, gitu. Kayak anak-anak ujian ya Bu ya. Padahal setelah kita lakukan, kita kerjakan seperti biasa, ya Tidak semengerikan yang kita bayangkan, malah kita mendapat ilmu yang baru ya Bu ya. Berarti itu yang Ibu rasakan sekarang. Baik Bu, jadi tadi setelah kita melakukan pembelajaran observasi pembelajaran, kan ada 2 poin itu yang dijelaskan tadi. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu sesuai dengan yang direncanakan, dan yang kedua itu apakah pembelajaran dilakukan sudah bermanfaat. Menurut Ibu kira-kira tercapai nggak tujuan pembelajaran ini? Menurut saya, insya Allah untuk tujuan pembelajarannya pada materi ini alhamdulillah tercapai. Di mana siswa saya dapat memahami bagaimana cara penggunaan alat apa ini, alat pemadam api ringan ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sudah tercapai. Ya Bu, menurut pemantauan. Baik Bu, boleh saya berikan masukan? Boleh. Baik. Jadi yang menurut saya lihat tadi, alhamdulillah juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai ya Bu ya, di mana anak-anak juga sudah mengerti apa bisa memulai kembali selain ditanyakan pada saat menarik benang merah tadi yang tidak mengambil kesimpulan. Nah kemudian kalau untuk pembelajaran diferensiasi nih, kira-kira tercapai nggak apa yang Ibu laksanakan? Untuk pembelajaran diferensiasi, di mana kan dia ada 3 poin ya. Pembelajaran diferensiasi itu yang pertama ada konten, struktur proses, yang selanjutnya production. Di antara ketiga ini saya untuk materi ini sudah melakukan 2 poin. Yang mana yang pertama konten berupa video yang saya tampilkan tadi tentang materi apa ini, kemudian saya pakaikan juga melalui PowerPoint PPT materinya. Terus untuk poin yang kedua proses, saya pada materi ini juga sudah melakukan pembentukan kelompok diskusi dan sudah terlaksana. Di sini kan saya menyampaikan pendapat ya, sebenarnya benar seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya untuk poin pembelajaran diferensiasi benar sekali Bu, ada 3 sebenarnya pembelajaran diferensiasi, di mana kita produk, kemudian proses dan konten. Dan di sini Ibu Vera sudah melaksanakan 2 diferensiasi, yaitu tadi berupa konten dan proses ya Bu ya. Konten di mana itu Ibu sudah menyiapkan video, sekali Ibu juga sudah menyiapkan materi berupa slide PowerPoint sehingga memudahkan anak-anak. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya Ibu juga sudah melakukan pembentukan kelompok diskusi ya Bu ya. Sangat bagus sekali sehingga anak-anak itu bisa menyampaikan ide-idenya kepada kawan-kawan ya. Nah, dari sepanjang pembelajaran ini kira-kira ada nggak sih ada kekurangan yang perlu saya perbaiki nanti? Pasti ada ya. Saya juga merasa pembelajaran pada hari ini tidak sempurna dikarenakan mungkin siswa saya juga banyak yang berhalangan hadir. Dari 15 yang hadir cuma 7 orang, berarti separuhnya ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih aktif lagi berinteraksi dengan mereka sehingga mereka lebih banyak interaksinya. Rencana saya seperti itu. Jadi Ibu merencanakan untuk kedepannya itu lebih interaktif lagi dalam berkomunikasi sehingga
anak-anak itu lebih aktif lagi menyatakan pendapat mereka, lebih aktif lagi berkomunikasi dengan kawan maupun dengan lingkungan. Kira-kira. Baik Ibu, menurut saya pun rencana tidak ganggu dari Ibu tepat sekali ya, karena tadi mungkin suasananya juga siswa-siswa juga banyak yang berhalangan hadir sehingga jumlah siswa di kelas itu sangat sedikit. Jadi ya mungkin banyak yang karena mengelak datang, jadi kurang bersemangat. Ya itu juga sebagai guru harus lebih bersemangat lagi ya. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah melakukan observasi bersama-sama dengan saya. Ini sudah saya tuliskan beberapa dan catatan kita, mungkin bisa Ibu tanda tangan untuk kesepakatan kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.